Latihan kedua, cara menggunakan teks. Jika Anda baru menggunakan Microsoft Word, Anda harus mempelajari dasar-dasar mengetik, mengedit, dan mengelompokkan teks. Tugas-tugas dasar mencangkup kemampuan untuk menambah, menghapus, dan memindahkan teks dalam dokumen Anda, serta bagaimana cara memotong, menyalin, dan menempelkan teks. Pada latihan kedua ini, memiliki poin-poin yang harus Anda pelajari. Yang pertama, belajar teks dasar. Saat Anda pertama membuka Microsoft Word, untuk memulai poin latihan ini, pilih dokumen kosong. Dasar yang harus Anda ketahui adalah menggunakan insertion point yang berfungsi untuk menambah teks. Insertion point adalah titik penyisipan berupa garis vertikal berkedip ini. Hal ini menunjukkan di mana Anda dapat memasukkan teks pada halaman. Ketika baru membuka dokumen kosong, titik penyisipan akan muncul di sudut kiri atas halaman. Sebagai contoh, saya akan mengetik kata saya. Gunakan spasi untuk memisahkan setiap kata dengan tekan tombol spasi pada keyboard. Untuk membuat baris baru, tekan tombol Enter pada keyboard. Setiap kali Anda mengetik teks, maka posisi titik penyisipan akan selalu berada di bagian paling kanan teks. Dengan menggunakan mouse, Anda bisa memindahkan titik penyisipan ke posisi yang Anda inginkan. Misalnya untuk menyisipkan teks. Atau Anda bisa gunakan tombol panah di keyboard. Tombol panah kiri dan kanan akan bergerak di antara karakter yang berdekatan pada baris yang sama, sedangkan panah atas dan panah bawah akan bergerak di antara baris paragraf. Anda juga bisa tekan tombol CTRL plus panah kiri atau CTRL plus panah kanan agar dapat dengan cepat bergerak di antara seluruh teks. Anda bisa memindahkan titik penyisipan di tempat lain pada halaman dengan cara double klik kiri menggunakan mouse. Selanjutnya, pemilihan teks. Sebelum Anda akan memindahkan atau memformat teks, Anda harus memilihnya. Caranya, klik kiri lalu tarik mouse Anda di atas teks seperti ini. Ketika Anda memilih teks atau gambar di Word, toolbar yang melayang akan muncul. Anda bisa memilih beberapa baris teks, pindahkan mouse ke kiri dari setiap baris hingga menjadi panah miring kanan, lalu klik kiri mouse-nya. Maka barisnya akan terseleksi. Anda bisa memilih teks yang akan diseleksi sesuai dengan keinginan Anda. Contohnya seperti ini. Klik kiri dan tarik mouse ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Untuk memilih semua teks dalam dokumen, pilih perintah select pada tab Home. Lalu klik Select All. Cara lainnya bisa Anda coba, klik 2 kali untuk memilih teks, dan klik 3 kali untuk memilih satu baris teks. Anda juga bisa menekan tombol CTRL plus A pada keyboard. Selanjutnya, belajar menghapus teks. Ada beberapa cara untuk menghapus teks. Untuk menghapus teks sebelah kiri titik penyisipan, gunakan tombol backspace pada keyboard. Untuk menghapus teks sebelah kanan titik penyisipan, gunakan tombol Del atau Delete pada keyboard. Jika Anda memilih teks dan langsung mengetikkan teks baru, maka teks lama akan dihapus dan digantikan teks yang baru. Berikutnya kita akan belajar menyalin dan menempelkan teks. Di Word memungkinkan Anda akan menyalin teks yang sudah ada di dokumen Anda dan menempelkan ke tempat lainnya. Hal ini dapat menghemat waktu dan usaha Anda mengetik teks. Kita akan coba menyalin dan menempelkan teks. Pilih teks yang akan disalin. Kemudian pada tab Home, klik perintah copy ini. Anda juga bisa menggunakan tombol CTRL plus C pada keyboard. Tempatkan titik penyisipan di mana Anda ingin teks yang tadi di copy muncul.
kemudian klik perintah paste pada tab Home. Maka teks akan muncul. Selanjutnya, cara cut dan paste teks. Cara cut dan paste teks adalah untuk memotong dan menempelkan teks. Pilih teksnya yang akan dipotong. Lalu pada tab Home, klik perintah cut. Anda bisa gunakan tombol Ctrl+X untuk memotong teks. Kemudian, tentukan titik penyisipan yang akan dimunculkan teks tadi. Lalu klik paste pada tab Home atau gunakan tombol Ctrl+V, maka teks akan muncul. Anda juga dapat memotong, menyalin, dan menempel teks dengan mengklik kanan dokumen Anda dan memilih perintah yang diinginkan pada menu dropdown. Misalnya, menyalin teks dengan klik kanan mouse. Pilih teksnya yang akan disalin, lalu posisikan kursor mouse di atas teks yang dipilih. Kemudian klik kanan pada mouse, maka akan tampil menu dropdown ini. Lalu klik copy. Untuk menempelkannya, tempatkan titik penyisipan, lalu klik kanan mouse. Anda bisa gunakan pilihan paste ini. Misalnya pilih paste keep text only, maka teks akan muncul. Begitupun dengan cut text seperti ini. Pilih teksnya, lalu klik kanan mouse, kemudian klik cut. Tempatkan titik penyisipan dan klik kanan mouse lagi, kemudian klik paste keep text only. Berikutnya, memindahkan teks dengan drag dan drop. Pilih teks yang akan dipindahkan. Caranya klik kiri mouse dan tahan, lalu geser kursor mouse ke lokasi di mana Anda ingin munculkan. Ketika drag teks, ada sebuah persegi panjang kecil mengikuti gerakan panah mouse, menunjukkan di mana Anda sedang menggerakkan teks. Lalu lepaskan mouse dan teks akan muncul. Selanjutnya, cara undo dan redo. Misalnya Anda sedang menggunakan dokumen dan sengaja merubah beberapa teks, Anda tidak perlu mengetik ulang. Bisa Anda kembalikan atau batalkan perubahan teksnya dengan catatan halaman kerja ini belum dikeluarkan. Misalnya saya pindahkan teks sebelah kanan titik penyisipan ini ke baris paragraf baru dan akan saya kembalikan ke titik semula. Maka bisa Anda klik perintah undo pada menu quick access toolbar ini. Jika Anda klik redo, maka akan kebalikan dari undo. Anda bisa gunakan tombol Ctrl+Z untuk perintah undo dan tombol Ctrl+Y untuk perintah redo. Hal ini juga berlaku ketika Anda menghapus teks. Berikutnya, cara menggunakan simbol. Jika Anda akan menyisipkan karakter yang tidak biasa atau tidak ada pada keyboard, maka bisa Anda cari pada simbol yang disediakan pada Microsoft Word. Misalnya saya akan menyisipkan simbol di sini, kemudian pilih tab Insert. Klik simbol. Maka akan tampil drop-down simbol yang bisa Anda gunakan. Atau akan menggunakan simbol lain, bisa Anda klik more simbol untuk mendapatkan simbol lebih banyak. Pilih simbolnya, lalu klik insert. Maka simbol muncul di titik penyisipan. Klik close untuk keluar dari simbol. Yang terakhir, seperti biasa, saya akan memberikan tantangan di poin latihan ini. Sebelumnya, akan saya siapkan bahan latihannya. Kerjakan tantangan ini dengan cara: pertama, download dan buka dokumen latihan. Link download ada di deskripsi dengan nama file latihan teks 1. Kedua, tempatkan titik penyisipan di bagian atas dokumen dan ketikkan Bapak Jackson yang terhormat. Lalu tekan tombol enter pada keyboard. Ketiga, pilih kalimat terima kasih atas pertimbangan Anda. Lalu drag dan drop di atas kalimat salam hormat. Jika sudah dikerjakan, maka seharusnya hasilnya seperti ini. Jika sudah dikerjakan, jangan lupa untuk menyimpannya. Saya akan melanjutkan ke poin latihan berikutnya. Poin selanjutnya, ketika Anda membuat dokumen menggunakan Microsoft Word, Anda perlu mengatur teks agar terlihat menarik dan menyoroti teks tertentu untuk menekankan informasi penting. Saya berharap Anda mengikuti sampai selesai, karena di akhir video seperti biasa akan ada tantangan untuk Anda. Semangat untuk belajar! Sebelum mulai belajar, silakan download terlebih dahulu file latihan yang sudah saya sediakan di deskripsi dengan nama file latihan teks 2. Silakan Anda buka Microsoft Word-nya, kemudian klik open dan klik browse.
Kemudian cari file yang sudah di-download tadi. Masih menggunakan dokumen memo, Anda bisa merubah ukuran font. Caranya, pilih teksnya. Anda bisa merubah dari toolbar melayang ini atau dari tab Home. Klik panah drop-down font size ini. Jika pada drop-down tidak ada ukuran font, Anda bisa ngetik sendiri ukuran yang diinginkan, lalu tekan Enter. Anda bisa merubahnya melalui increase dan decrease font size ini. Decrease untuk mengecilkan ukuran, sedangkan increase untuk membesarkan ukuran font. Selanjutnya, merubah jenis font. Secara bawaan, ketika pertama membuka dokumen baru, ditetapkan dengan jenis Calibri. Tetapi, Word menyediakan banyak font lainnya yang bisa Anda gunakan untuk mengatur teks. Pilih teks yang akan Anda ubah. Pada tab Home, klik panah drop-down di kotak font ini. Maka jenis font akan muncul. Secara otomatis, font akan berubah. Ketika Anda membuat dokumen, gunakan jenis font yang mudah dibaca. Biasanya seperti Calibri, Cambria, Times New Roman, atau Arial. Berikutnya cara merubah warna font. Pilih teks yang ingin Anda ubah. Pada tab Home, klik panah drop-down Font Color. Maka font color akan muncul. Secara default, teks berwarna hitam. Anda bisa memilih Times Color atau Standard Color. Jika Anda akan memilih warna selain yang ditampilkan pada font color, Anda bisa pilih More Color. Di sini terdapat Custom dan Standard Color. Pilih warna yang Anda inginkan. Kemudian klik OK. Maka warna font akan berubah dalam dokumen. Selanjutnya, merubah tampilan teks menjadi teks tebal, cetak miring, atau garis bawah. Pilih teks yang ingin Anda ubah. Kemudian, pada tab Home, terdapat perintah B, yaitu Bold untuk cetak tebal. Perintah I, yaitu Italic untuk cetak miring. Dan perintah U, yaitu Underline untuk teks garis bawah. Teks yang dipilih akan berubah dalam dokumen. Dan Anda bisa mencoret teks, yaitu dengan perintah Strike Through. Caranya, pilih teks yang akan dicoret, kemudian pada tab Home, klik perintah Strike Through, maka teks akan dicoret. Berikutnya, cara menggunakan Change Case. Pilih teks yang akan dirubah. Pada tab Home, klik perintah Change Case ini. Di sini terdapat beberapa perintah. Coba perhatikan perubahannya. Lowercase untuk merubah teks yang dipilih ke huruf kecil semua, uppercase kebalikannya. Sedangkan capitalize each word untuk merubah huruf pertama menjadi huruf kapital di setiap teksnya, dan toggle case untuk kebalikannya. Selanjutnya, menyoroti teks. Menyoroti teks berguna untuk menandai informasi penting dalam dokumen Anda. Caranya, pilih teksnya pada tab Home, klik drop-down text highlight color. Menu highlight color akan muncul. Pilih warna highlight yang diinginkan. Teks yang dipilih akan disorot dalam dokumen. Untuk menghilangkan sorotan pada teks, pilih teks yang disorot. Kemudian klik drop-down text highlight color. Pilih no color pada menu drop-down. Selanjutnya, belajar meratakan teks. Secara default, teks di margin kiri pada dokumen baru. Tapi, Anda bisa menyesuaikan perataan teks ke tengah atau ke kanan. Caranya, pilih teks yang akan diratakan. Pada tab Home, klik perintah Align Left untuk rata kiri, Center untuk rata tengah, Align Right untuk rata kanan. Sedangkan untuk rata kanan dan kiri, pilih perintah Justify.
Latihan pada poin ini sudah selesai. Seperti biasa, saya akan membuat tantangan untuk Anda. Pada file yang sudah di-download tadi, ubah ukuran teks memo menjadi 48 pt. Lalu ubah jenis fontnya menjadi Franklin Gothic Demi. Kemudian ubah menjadi huruf kapital. Dan beri warna oranye. Selanjutnya, highlight tulisan ini. Dan rubah teks menjadi cetak miring. Dan beri garis bawah pada tulisan ini. Terakhir, rata tengah pada teks memo. Silakan pause videonya untuk mengerjakan tantangan ini. Jika Anda sudah mengerjakan tantangannya, maka harusnya hasilnya seperti ini. Saya akan melanjutkan ke latihan berikutnya.